Ya, terima kasih Bu Desi atas puji-pujiannya luar biasa di pagi hari ini. Kita akan memasuki renungan firman Tuhan dengan judul Read Me-lah oleh Pastor Paul. Dan untuk lektor bersiap-siap untuk Ibu Nerliana, Yeremia 9 ayat 1 sampai 26, Yeremia 9 ayat 1 sampai 26, dan Ibu Sarma Roma 1 ayat 1 sampai 29. Roma 1 ayat 1 sampai 29. Ya, kita akan berdoa. Silakan Ibu Lucy di-unmute ya. Baik, Pak Mulia. Shalom, selamat pagi semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Semuanya yang hadir di persekutuan embun pagi. Mari kita sama-sama berdoa bersatu hati di dalam Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan atas pagi yang baik ini. Kami mengucap syukur terima kasih Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat dan boleh bersekutu di dalam Tuhan di embun pagi ini. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Bapak Pastor Paul yang akan membawa firman ini sesuai dengan roh dan kebenaran, sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan para lektor yang membaca firman Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Dan kami semua yang mendengar firman Tuhan ini menjadi makanan rohani kami. Engkau berkati kami sehingga makanan rohani ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, terutama hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. ya Pak. Ya, terima kasih Bu Lucy atas doanya. Ya, untuk Bu Sarma di revisi ya, Roma 2 ayat 1 sampai 29. Roma 2 Bu ya. Oke, silakan Ibu Liana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Salam Pak Mulia. Salam Desi. Salam Pastor Paul, Bu Ana, dan Bapak Ibu semua saudaraku. Marilah kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 9 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancaran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun, aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta, dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni, penindasan, tipu ditimbuni tipu.
mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadaan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal, seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Dan sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion. Wahai, binasalah kami sangat dipermalukan. Sebab kami harus meninggalkan seperti ini karena rumah-rumah. Sebab kami harus meninggalkan negeri ini karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan. Hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan. Oleh setiap perempuan, nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah
karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 2 ayat 1 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil yang akan dinyatakan. Perbuatannya yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah
dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa Engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat Engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah Engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah Engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermega atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak ke Yahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Ya, silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang selalu menantikan Tuhan di dalam kasih-Nya. Sayangnya ya kita nggak konsisten ya, karena ketika kita beriman ya, Immanuel, kata iman itu mengandung kata kesetiaan, endure ya, ada lama, bukannya on off saudara ya. Anda yang masih on off itu menunjukkan bahwa Anda tidak iman, ya, Anda tidak setia, artinya apa? Anda sebenarnya belum lahir baru. Kalau Anda masih on off hidup ya, kadang-kadang saya setia, kadang-kadang enggak, kadang-kadang itu berarti Anda sedang belum lahir baru, kondisi Anda itu. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda yang suka nanti kelihatannya aktif di gereja itu tidak membuktikan Anda lahir baru loh saudara. Aktif di gereja itu hanya membuktikan Anda beragama Kristen. Walaupun Anda giat aktif setiap hari di gereja, kelihatannya Anda korban ya tidak hitungan ya. Oh, saya kalau ada tuh ya di Belanda ini ya, seorang kenalan saya. Oh, saya kalau buat Tuhan saya enggak hitungan. Maksudnya apa itu buat Tuhan? Ya, saya jemput Pak Pendeta itu pagi-pagi kalau mau ibadah saya jemput dulu. Ya, padahal saya rumahnya jauh. Oh, saya perpuluhan di sana di gereja itu. Ya, loh, sebentar. Kamu ini duda. Ya kan, enggak punya istri. Pagi-pagi ya, kamu sudah jemput Pak Pendeta pelayanan. Pulangnya baru malam. Setiap minggu kamu lakukan itu. Terus setiap kali ada acara di gereja itu, kamu selalu hadir. Terus anak kamu gimana? Oh, anak saya puji Tuhan pengertian, mengerti bahwa bapaknya melayani Tuhan. Saya bilang, salah kamu. Saya bilang, salah kamu. Saya bilang, salah. Kamu itu sedang melayani Pak Pendeta, bukan sedang melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu pertama di mana saudara, di rumah tangga kita. Ya, jangan bilang oh, anak saya mengerti, bapaknya melayani Tuhan. Salah saudara. Anakmu bukan mengerti. Anakmu itu penasaran cuma tidak bisa ngomong.
Ya, nggak bisa ngomong, atau memang sebel karena kamu di rumah bawel. Nah, itu antara itulah. Ya bawel, kamu terlalu bawel di rumah, mendingan papa pergi aja, jangan pulang deh. Iya kan? Atau ya dia sebenarnya jengkel. Ya, pagi-pagi bapaknya pergi, dia bingung makan apa, kerudukan. Ya saudara ya, untung orang Belanda ini makanya gampang ya. Cuma ngambil roti dikasih mentega udah jadi. Yang penting pagi-pagi dibelikan mentega semua, belikan roti, belikan mentega, dibelikan selai, udah langsung jadi makan, saudara ya. Tapi yang mereka butuhkan bukan itu, saudara, bukan cuma dikasih makan kayak ayam pagi-pagi. Yang penting ya, dulu ayah saya pernah ternak burung puyuh ya, nggak penting dibelai-belai kan, burung puyuh itu kan nggak perlu dijak ngomong. Yang penting sehari kasih minum 2 kali, kasih makan 2 kali, pagi sama sore, kasih minum pagi sama sore, ganti airnya sama ganti diisiin makanan, udah selesai, saudara ya. Jangan samakan anak itu dengan ternak, saudara ya. Suatu ketika nanti kamu menyesal. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Yang pertama itu ya, aktivitas di gereja. Anda berpikir namanya aktivitas di gereja, Anda punya iman yang luar biasa. Oh, salah, saudara. Ya, salah. Kedua, ya, satu tadi aktivitas, catat ya. Catat. Aktivitas di gereja menunjukkan Anda setia sama Tuhan. Salah, Anda setia sama organisasi. Nanti hati-hati ya saudara ya. Ini saya selalu ingatkan bolak-balik, nggak jenuh-jenuhnya. Karena banyak orang mengira kalau dia aktif di gereja berarti Anda sudah berapa kali ya kalau konseling sama saya, oh dulu saya melayani Tuhan Pak. Sebentar, definisi melayani Tuhan itu apa? Ya, apalagi kalau di kelas evangelis itu kan ya, kalau pernah tanya-nanya, dia itu pelayan Tuhan loh Pak. Sebentar, definisi pelayan Tuhan itu apa? Ini kita harus jelas saudara ya. Karena pendeta-pendeta Kristen sekarang ngajari pada nggak benar loh saudara. Yang namanya melayani Tuhan itu Anda aktif di gereja, yang namanya melayani Tuhan itu Anda jingkrak-jingkrak di panggung, yang namanya melayani Tuhan itu berarti Anda ke gereja itu nggak cuma seminggu sekali, tetapi minimum Anda ke gereja seminggu 3 kali. Ya, ibadah hari Minggu, ya kalau perlu ibadah hari Minggunya 2 kali, ya ditambah ibadah tengah minggu, ya dan ditambah dengan family altar atau komsel. Wah, itu namanya melayani, itu namanya Anda setia sama Tuhan. Ya. Itu ada di framing seperti itu oleh gembala-gembalamu. Hati-hati saudara, itu ngajari sesat enggak benar saudara ya. Kemarin sudah dipelajari ya, pelajaran yang kemarin ada baca lagi jatuh terjerembab. Hati-hati saudara ya. Kedua, nah, ketika Anda rajin ngasih uang ke gereja, wah luar biasa ini dipakai Tuhan, ya hatinya taburannya luar biasa. Oh hati-hati saudara ya, ketika Anda melayani Tuhan, ya jangan berpikir bahwa ketika Anda ngasih uang ke gereja, sorry ya, bahwa Anda itu hebat, saudara. Enggak, saudara ya. Enggak, bukan itu, saudara. Anda lihat dulu juga nih gereja duitnya buat apa. Jangan main-main, saudara ya. Jangan main-main. Ngasih uang ke gereja loh padahal. Dulu saya kalau kolektor itu, sorry saudara ya, saya bukan pamer. Dulu kita kalau kolektor itu nggak 1-2 juta, saudara ya. Kalau kita sudah nabur itu, aduh puluhan juta kita. Ya zaman kita serius saudara, saya nggak bukannya sombong ya, bukannya mau pamer-pamer juga, bukan. Ya, tapi apakah itu berarti saya mencintai Tuhan? Bukan. Saya mencintai organisasi di mana saya berada. Anda harus bedain loh saudara ya. Kalau gitu kita mulai sekarang jangan nabur, enggak usah, jangan. Jangan pernah berikan uangmu kepada gereja yang tidak berdiakonia, yang memberi sedekah bagi fakir miskin, ngasih makan orang-orang miskin, baik itu untuk jemaatnya maupun untuk masyarakat ramai. Jangan pernah kamu tertipu bangun gedung gereja megah-megah, sementara di lingkungan gereja itu miskin, saudara. Itu akan menimbulkan batu sandungan, cacat.
Kamu tidak sedang memberi kesaksian. Lihat, nama Tuhan dipermuliakan karena gereja yang megah. Enggak, enggak sama sekali. Salah. Nah, itu ya, nama Tuhan dipermuliakan karena bangunannya megah. Aduh, salah saudara. Kenapa nggak bertobat ini gereja ya? Kenapa tidak berpikir semua gereja di Indonesia berpikir untuk kasih makan? Ya karena nyontohnya gereja Amerika yang hedonis kayak gerejanya Joel Osteen itu, yang karpetnya harganya miliaran. Ya, ngeri ya saudara ya. Masa Anda nggak nyadar sih saudara yang beginian? Parah. Jangan pernah Anda kepancing untuk bikin gereja yang megah, saudara. Kalau bikin gereja, bikin gedung, sudah. Sampai di situ. Gedungnya nggak usah megah sampai 7 miliaran. Pokoknya yang rapi, tertutup, kedap suara supaya jangan mengganggu. Ya, lihat musik yang baik, jangan yang murahan, yang baik. Tapi nggak usah yang sampai harga yang over. Ya, nggak usah, saudara ya. Yang penting yang main musik yang bagus. Ya, yang penting yang main musik yang bagus. Yang rapi semua ya, saudara ya. Jangan usah yang megah sampai aduh, saudara. Kadang saya enggak sampai hati ya kalau ngeliat anggaran pembangunan gereja. Ya. Padahal bangun gereja itu, saya ingat sekali ya Pak Petrus Agung di Semarang itu ya. Saya melihat di tengah semua fitnahan-fitnahan kepada beliau, cibiran dan caci maki, tapi saya kok melihat ya, karena beliau dulu pernah mengajar saya ya, saya pernah diajar Pak Petrus Agung ya, pernah ya dulu ya waktu kuliah. Pak beliau itu bilang begini saudara ya, dan memberi teladan ya, gedung gereja itu nggak usah megah mewah, nggak usah. Cukup untuk menampung orang banyak, ya. Yang paling penting apa? Ngasih makan. Saya nggak tahu ya apakah sekarang masih ngasih makan orang miskin apa enggak. Tetapi yang paling penting itu kasih makan. Kasih makan. Terus khotbahnya itu sering bolak-balik. Ya, dia pakai filosofi Cina, filosofi Jawa, filosofi politik, apa segala macam. Pokoknya namanya makan. Dia bilang, makan itu banyak menyelesaikan masalah. Namanya makan. Yesus kasih makan, para rasul kasih makan. Ya, orang Tionghoa itu kalau lagi berantem mesti duduk di bareng makan. Anda tahu ciri khas orang kalau tidak rukun, tidak mau makan bareng. Makanya didudukin suruh makan bareng sama orang tua. Kalau Imlek itu suruh duduk makan bareng. Wah, itu teladan yang luar biasa yang harusnya kita, yang begitu-begitu malah dicaci maki ya saudara ya. Saya nggak ngerti itu sama orang GBI yang suka mencaci maki Petrus Agung. Buah mereka tidak ada sekuku hitamnya Petrus Agung, saudara. Buahnya orang GPI ini. Tapi kalau mencaci maki Petrus Agung ini luar biasa sekali ya. Padahal dulu waktu saya ingat ya waktu kami sidang di BPT ya, BPT, pokoknya di majelis daerah itu ya, di sidang majelis daerah pendeta-pendeta ya. Saya kan juga ikut ya kan. Saya ikut situ. Waktu itu ngundangnya Petrus Agung, saudara. Wah, si pengurus panitianya nih, panitia ini, wah muji-muji Petrus Agung ini luar biasa, sambil ngomel-ngomelin orang Betani, nyindir-nyindir gitu ya. Kalau bikin gereja itu jangan sudah ada gereja di sebelahnya dibikin lagi di depannya. Kayak Pak Petrus Agung nih, bikin gerejanya nun jauh di sana. Itu lagi nyindir Betani Semarang waktu itu ya. Saya ingat sekali itu lagi nyindir Betani Semarang. Terus setiap kali nanti break, dia nyindir lagi ya. Wah, ini ya saya belajar dari Pak Petrus Agung. Ya, ini segala kerendah hatiannya. Wah, pokoknya dipuji-puji, saudara. Sementara pendeta Lukas almarhum ya, in memoriam, dia hanya tertunduk, dia diam, disindir-sindir terus, saudara ya. Ini pokoknya temanya karena waktu itu di Jawa Tengah yang paling gede kan di gerejanya pendeta Lukas itu ya ceritanya ya. Terus pendeta Lukas itu Betani. Sekarang saya nggak tahu ya, Betani atau GPI saya nggak ngerti. Nah, waktu itu saudara, terakhir Pak Petrus Agung hari itu dia kasih khotbah terakhir. Ya, khotbahnya apa? Dia cerita saudara ya, dia lagi bangun gereja.
dia lagi bangun gereja. Ya sebentar, masih cukup ya waktunya ya. Dia lagi dia belum membangun gereja, tapi dia lagi bangun jemaat. Nah, bangun jemaat. Jemaatnya cuma 50, dia bilang, nggak nyampe 100. Sementara tetangga sebelah jemaatnya 2000, saudara ya. Jadi itu suatu ketika dia sewa sewanya itu, sewa gedungnya dia itu persis di gereja yang besar. Ya jemaatnya 2000. Nah, dia itu jemaatnya cuma nggak nyampe 100. Jadi di sebelah itu parkirannya penuh, di tempat dia parkirannya kosong, kelihatan banget. Nah, suatu ketika, saudara ya, tempat parkirannya dia penuh, saudara, hari Minggu khotbah. Dia mau khotbah, wah parkirannya penuh, haleluya, revival terjadi di tempat ini. Wah, dia bersorak-sorai, wah haleluya, haleluya. Ya begitu kan. Wah, begitu dia masuk, kosong melompong, saudara. Terus dia bingung, loh, tadi itu jemaatnya banyak tadi di luar itu, saudara ya. Nah, terus dia tengok lagi, loh, orang itu ternyata naruh mobil, lalu parkirnya mobilnya di halamannya dia, di gerejanya dia, tapi orangnya keluar ke gereja sebelah, saudara. Wah, dia marah sekali, saudara. Terus dia panggil tukang parkirnya kan, yang jagain mobil. Ini gimana nih? Loh iya Pak, karena hari ini mereka lagi ada acara. Nah, di sana kan Yesus rame, di sini Yesus sepi. Ya kan sama-sama Yesus, parkirnya tak suruh sini supaya jangan di jalan Pak parkirnya Pak. Nanti dimarahi sama ormas. Wah, dia kacau sekali pikirannya. Lalu ini kesaksiannya beliau sendiri ya waktu di sidang daerahnya GBI, saudara ya. Nah, terus saya dengar sendiri, saya kan ada di situ soalnya, saudara ya. Terus dia marah, saudara ya. Nah, terus 1 minggu kemudian, terus dia berdoa sama Tuhan. Dalam kemarahannya itu dia berdoa. Lalu dia dapat hikmat, saudara. Terus dia datang isi pendetanya gereja Yesus rame ini, saudara ya. Dia datang di satroni, saudara ya. Terus dia bawa persembahan, sisa uang kasnya dia yang tidak seberapa itu uang kas gereja dikasihkan. Pak Pendeta, saya mau kasih persembahan. Loh, apa ini? Iya, saya mau kasih persembahan. Ngomong-ngomong baru dia, saya ini Petrus Agung, gereja saya di sebelah gereja Bapak. Loh, iya, terus dia cerita semua. Lalu iya saya marah Pak sama Bapak, karena parkir mobilnya di tempat saya, tapi jemaatnya pergi ke sana. Tapi itu luar biasa ya Pak Petrus Agung ya, ngaku kalau dia sirik. Nah, pendeta ini yang Yesus rame ini, dia bilang, nah ini pendeta ini di depan saya ini berdiri, Pak Lukas Baja itu, saudara ya, yang lagi nunduk itu kan disindir-sindir sama panitianya GBI, saudara ya. Di sini dia lagi nunduk, kita semua tangan di belakang, saudara. Kita tertawa terbahak-bahak. Saudara ngerti nggak cerita ini, saudara ya? Nah, ada teladan yang bagus sekali dari seorang yang dianggap sesat, yang dianggap tidak baik, yang dianggap segala macam. Ya, yang sampai hari matinya, saudara, beliau, ya. Saya masih ingat sekali ya, kami naik taksi gitu ya. Mau kemana? Mau layat itu gereja sana, nggak bayar saudara taksinya, saudara. Loh, Pak, iya nggak usah bayar Pak. Loh kenapa? Beliau itu orang hebat Pak. Kami ini banyak ditolong sama beliau. Kami ini banyak dapat berkat dari beliau. Saya itu kalau lagi nggak bisa setoran, saya cuma cari mobil dapur umum, saya berhenti di situ mangkal, ikut makan di sini boleh enggak? Boleh. Saudara coba lihat, ini orang-orang Islam ini orang-orang Islam loh saudara, serius saudara ya. Semua dikasih makan. Hidupnya jadi berkat saudara ya. Ada beberapa yang kurang dari beliau, tetapi tetap ya fokus utama keuangan gereja. Bayangin ya, tiap hari kasih makan 5.000 makanan, saudara. Ketika Gubernur Jawa Tengah, ya, ketika Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar kalau nggak salah waktu itu ya, sudah Pak Ganjar atau belum saya lupa ya, kedatangan pengungsi Gavatar itu dong 3.000 orang yang rumahnya dibakar di Kalimantan ya, nyambut di
Pelabuhan Semarang itu, saudara, Pelabuhan Tanjung Emas apa namanya, saya lupa. Terus bingung, itu hari Sabtu, ya malam-malam, saudara. Siapa yang mau masak? Lalu Gubernur Jawa Tengah telepon sama Pak Petrus Agung. Pak Pendeta, bisa bantu enggak? Bantu apa? Ini kasih, ada 3.000 orang. Datang basah kuyup. Sudah 3 hari terkatung-katung di tengah laut. Lari. Rumahnya dibakar sama orang Islam. Yang sekarang ditarik sama Angkatan Laut, terus dibantu sama Angkatan Laut, tapi Angkatan Laut nggak punya makanan sebanyak itu. Kalau cuma 10, 20, 100 orang bisa. Ini 3.000 orang, Pak. Ternyata gerejanya Pak Petrus Agung ini punya freezer besar, saudara ya. Oh, saya pernah masuk ya. Saya pernah masuk, saudara. Saya pernah lihat freezernya, saudara ya. Punya freezer besar sekali, saudara ya. Dan itu ada makanan. Freezernya itu bukan lemari gitu ya, tapi satu ruangan, kira-kira 5x5 ya. 5x5, ruangan kamar gitu ya, kamar 5x5. Itu dingin, saudara ya. Isinya makanan yang sudah dibekukan, saudara. Dan mereka sudah ready. Udah, oke, 1 jam. Cuma 1 jam selesai. 3.000 orang kasih makan 1 jam, saudara. Cuma tinggal di oven aja, dipindah dari kamar yang buat freezer, dipindah ke kamar yang buat oven. Ovennya juga kamar, saudara ya. Cuma lebih kecil ya, 3x3 apa 2x3 itu ya. Udah cuma tinggal disusun, tutup, anget, udah dikeluarin, udah 3.000 orang. Selama 1 minggu, itu yang kasih makan dari situ, saudara. Gereja itu harusnya jadi berkat seperti itu, saudara ya. Anda kalau ngelihat masuk ke gerejanya itu, lantainya itu pakai semen biasa, saudara ya. Nggak pakai yang marmur yang mewah-mewah. Banyak saja. Dalamnya simple sekali, saudara. Ya, simple sekali. Nah, sebetulnya begitu, saudara ya. Itu hidup yang jadi berkat. Banyak orang ya mencaci maki Pak Petrus Agung ini, saudara ya. Banyak orang mencaci maki Pak Petrus Agung ini karena kawin rola apalah segala macam pengajarannya sesat. Tetapi mereka hidupnya lebih sesat daripada yang dikatain sesat ini. Hidup mereka hedonisme banget, saudara. Hidup mereka itu penuh dengan bergelimang harta, yaitu ya pendeta-pendeta yang hedonisme itu. Makanya Owen Fang kemarin bikin kaos tinggalkan gereja hedon itu ya. Anda pesan sama Owen Fang, tinggalkan gereja hedon. Oh, serius, saudara ya. Anda pikir kalau Anda kasih duit, kasih persembahan, ikut membangun gedung gereja mewah, Anda diberkati Tuhan, Anda dipuji-puji sama Tuhan. Nggak akan, gundulmu peang, saudara. Nggak akan, percaya saya. Kasih makan orang miskin. Kasih makan orang miskin. Ya, ketiga. Nah, ini ketiga, saudara. Pertama tadi aktivitas aktif, kehadiran. Anda nggak punya duit, ya pokoknya hadir aja. Kedua tadi masalah uang. Ya. Ketiga, saudara. Ketiga. Anda pikir sekali selamat tetap selamat? Belum tentu, saudara. Anda jangan ngomong asal kamu saya percaya Yesus pasti selamat. Asal percaya gundulmu peang. Ajarannya siapa itu, saudara? Nggak ada di Alkitab yang asal percaya Yesus pasti selamat. Ya kan? Ajarannya apa? Anda baca yang satu, Anda jangan lupa ada ayat yang lain. Apa ayat yang lain? Kalau kamu percaya, ya, percaya dengan sungguh-sungguh, datang dengan sungguh-sungguh, ya, Anda datang, maka akan ada aliran-aliran yang mengalir. Kalau Anda datang pada Yesus, Anda datang ke gereja, tetapi tidak ada aliran yang mengalir, bahkan di gereja itu nggak ada Yesus, mungkin Anda nggak ketemu Yesus di situ. Tapi saya berbahasa roh. Iya, tapi bahasa rohmu itu hasil les-lesan, kursusan. Bahasa rohnya dapat dari kursus bahasa di tempatnya anaknya Gilbert itu. Ya kan? Siapa itu yang anaknya Gilbert, saya lupa namanya. Yang ngajari bahasa roh gratis itu ya, kursusan bahasa roh itu ya. Karena bahasa rohmu dapat dari hasil khusus, bukan dari kepenuhan aliran-aliran air kehidupan. Kalau Anda datang pada Yesus, kalau Anda pergi ke gereja, Anda ketemu Yesus apa enggak? Itu masalahnya. Sekali selamat tetap selamat, hanya bila Anda ketemu Yesus, saudara. Ya. Kalau ketemu Yesus sungguh-sungguh, masalahnya Anda ketemu Yesus enggak? Enggak.
Anda ketemunya gereja. Ya, sudah bergeser. Makanya sekali selamat tetap selamat itu nggak berlaku. Dan lagian tidak ada ajaran sekali selamat tetap. Kamu bisa kehilangan keselamatanmu, saudara. Apabila kamu tidak Immanuel. Apabila kamu tidak iman. Apabila kamu tidak setia. Yesus sudah bilang jelas. Dan imanmu itu harus berbuah. Sebab kalau nggak berbuah, kamu kudu introspeksi. Berarti kamu belum beriman. Di awal tadi saya sudah bilang. Berarti Anda belum punya iman. Berarti Anda belum lahir baru. Makanya banyak orang di zaman perjanjian lama mengira kalau dia disunat, wah berarti dia sudah diselamatkan. Ya kan? Sudah bangga, saya ini bangsa yang bersunat. Tapi mereka lupa. Orang Moab, tadi kata orang apa aja? Orang Mesir pun disunat, saudara. Ya, orang mana saya tadi Pak Yuda yang disunat tadi ya, saya lupa tadi. Orang Mesir, nah saya bacain ya. Yeremia, lama banget. Ya, berapa tadi? Ayat yang terakhir tadi ya. 26. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Amon dan Moab, ya berpotong tepi rambut. Tapi ini, ya lihat ayat sebelumnya di atasnya 25. Lihat waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa akan menghukum orang-orang yang telah bersunat, ya Brit Milah. Kalau Brit Milah itu khusus ya, saya ceritanya bersunat. Bersunat, saudara ya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, karena sudah nggak ada orang Israel, udah nggak ada, saudara ya, orang Israel udah musnah. Zaman Yeremia ini orang Israel sudah dibuang ya, dibuang di zamannya Yesaya ya. Orang Edom, Bani Amon, Edom itu keturunan Esau, disunat, saudara ya. Bani Amon dan Moab apa, saudara? Keturunan Lot, disunat, saudara. Dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Ya, ini saudara mesti pegang. Nah, yang namanya Brit Milah adalah sunat secara khusus yang seharusnya sunat itu menunjukkan bahwa iya, kami covenant dengan Sang Yehova. Semua orang ini disunat karena tradisi, saudara. Ya, orang-orang ini bersunat karena tradisi. Mereka menjadi simbol persunatan. Kecuali Mesir. Mesir disunat karena kepercayaan juga ya, karena ada ritual yang lain. Tapi kalau orang Edom, Amon, Moab ini berasal dari ceritanya Abraham, saudara. Jadi kalau Anda tanya, mengapa Muhammad tidak disunat? Ya, karena Muhammad bukan keturunan Abraham. Kalau keturunan Abraham sama seperti orang Edom, Amon, Moab, ya Amon dan Moab ini keturunannya Lot maksudnya, ya, tapi masih dalam kelompoknya Abrahamik, ya. Walaupun mereka terus menyembah berhala, tetapi mereka bersunat karena tradisi saudara ya, bukan karena agama. Karena Edom, Amon dan Moab akhirnya mereka menyembah berhala. Ya, tetapi bagaimana dengan Quraisy, suku Quraisy dari Babel? Nggak sunat, saudara. Mereka nggak sunat. Makanya si Muhammad itu nggak pernah dituliskan bersunat, dan di Al-Quran nggak pernah ditulis disuruh sunat. Ada hadisnya pun, hadisnya ya itu tadi ya, tidak mutawatir, saudara ya. Hadisnya tidak sahih, bertentangan satu sama lain. Yang benar sunatnya disunat Jibril atau sunat pada usia 7 tahun. Ya kan, atau berapa tahun tuh ya, itu. Nah ini, saudara ya, sunatnya adalah sunat tradisi. Kamu datang ke gereja karena tradisi kamu seorang Kristen, ya ke gereja. Kamu lupa bahwa ketika kamu datang kepada Yesus, ya itu nggak main-main, saudara. Ada satu covenant. Ada covenant yang harus kamu jaga, baru kamu selamat. Kamu harus punya covenant. Kalau orang Israel namanya Brit Milah, covenant. Diawali dengan sunat, Brit Milah. Paulus berkata, ya sunat itu adalah sebuah awal untuk kamu melakukan hukum Taurat sebagai janji.
Nah, makanya dibilang kamu harus sunat hatinya, bukan karena tradisi doang. Kamu datang ke gereja tidak ketemu Yesus. Oh ya, saya ketemu Yesus. Iya, kamu nggak selamat karena kamu ketemu Yesus dan tidak berbuah. Yesus bilang kalau kamu tidak ranting itu tidak melekat pada pokok anggur yang benar, tidak melekat kuat-kuat, tidak akan berbuah dan dibuang ke dapur api. Kamu boleh ngaku-ngaku jadi Kristen, kamu boleh ngaku-ngaku aktif di gereja, rajin perpuluhan, rajin kasih persembahan, sikaraba, tapi kamu tidak berbuah, saudara. Selesai hidupmu. Oh, kalau gitu percuma dong kita beriman kepada Yesus, kita berbuat saja. Kan Alkitab bilang katanya bukan karena perbuatan kita. Iya, betul. Tetapi imanmu itu akan berbuah perbuatan kalau imanmu benar. Ya, jangan lupa saudara, imanmu yang benar itu akan menghasilkan perbuatan. Datang pada Yesus yang sungguh-sungguh, apa? Contohnya seperti apa? Seperti Sakeus. Orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Ya kan? Seperti sabdanya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kurang ajar ini, juallah segala hartamu bagian orang miskin. Itu ekstrim, saudara ya. Itu namanya datang pada Yesus. Bukannya Anda datang pada Yesus lalu Anda masih ngarep-ngarep beli Porsche. Kalau kamu masih kepengen beli Porsche, kalau kamu masih kepengen celutak tanganmu, kamu belum datang pada Yesus. Kalau kamu kesenggol bacok, kalau kamu masih tersinggungan, kalau kamu masih nggak tahan difitnah, kalau kamu masih nggak tahan diomongin nyelekit sedikit tersinggung, masih dendam, seberapa aktif kamu di gereja pun, seberapa kamu sudah kasih uang buat gereja pun, saya yakin Anda ketemu Yesus yang salah, saudara. Nah, itu ya. Kemarin saya juga sampaikan juga di Den Haag ya, di persekutuan doanya orang Indonesia itu ya. Saya cerita. Ya. Korban yang sejati itu bukan Anda kasih uang, kasih persembahan, itu Tuhan nggak. Nanti itu nanti, saudara. Yang pertama, hati kita yang dikorbankan buat Tuhan dulu. Ya. Korban perasaan, korban tersinggung, aduh semua sakit hati kita, semua kecewaan, kita datang sama Tuhan dan kita bilang, Tuhan, Kau baik. Iya kan? Respon itu kudu benar. Bukan berarti Anda yang temper jadi nggak temper, enggak. Tapi saya lagi cerita, datang sama Tuhan dulu, beres di situ. Bukan berarti Anda kalau mau dipukul orang dulu, nyoh, hajar, bukan. Tapi saya lagi cerita, hatimu tidak marah. Ya, hatimu sembuh, hatimu beres. Nah, itu saudara, 3 hal itu, itulah sebenarnya kalau Anda mengerti makna dari sunat hati itu, ya. Nah, nanti cari ya, korban bakaran judulnya ya di YouTube saya, korban bakaran baru kemarin. Tadi malam saya upload atau tadi siang ya saya upload. Tadi pagi saya upload. Ya, korban bakaran persekutuan doa Sion Den Haag ya, PD Sion Den Haag. Nah, nonton itu ya. Kelahiran baru itu selalu cerita sunat hati, saudara. Sunat hati itulah kelahiran baru. Hati yang disunat, kulit katannya. Kemarin kita udah belajar ya, kulit katan dibongkar supaya bersih hatinya. Makanya Tuhan kasih kita pencobaan. Tuhan kasih kita orang-orang yang memfitnah. Kayak saya kan rutin kan sebulan sekali apa 2 bulan sekali pasti ada orang fitnah saya. Kayak langganan. Nggak apa-apa. Sampai itu nggak berasa, sampai itu bersih. Kulit katan, kulit hatinya disunat, saudara. Ya, kelahiran baru itu adalah proses setiap hari, ya diperbaharui terus menerus, diperbaharui terus menerus hati kita, ya sampai benar-benar kita siap jadi mempelai, ya itu begitu ya saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.